Pemerkosaan adalah serangan yang dilakukan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga dengan menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan ini dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh. Misalnya, pada anak atau seseorang di bawah 18 tahun. Tindakan seksualitas untuk menimbulkan rasa tidak aman dan takut atau menimbulkan penderitaan psikis terhadap korban merupakan bagian dari intimidasi seksual. Intimidasi seksual ini bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui surat, SMS, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan ini juga merupakan bagian dari intimidasi seksual. Pelecehan seksual yaitu suatu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual itu bisa termasuk menggunakan siulan, ain mata, ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di sekitar tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga itu mengakibatkan tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin juga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan korban. Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan seksual yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus ingkar janji. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tidak memiliki daya tawar kecuali mengikuti kehendak pelaku agar ingin mau dinikahinya. Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atas posisi yang rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara ataupun antar negara. Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak bisa melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, terjeratnya utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki kemiripan namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual. Perbudakan seksual adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban, sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual, melalui perkosaan, atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga, atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya. Pemaksaan perkawinan termasuk jenis kekerasan seksual karena pemaksaan berhubungan seksual tidak terlepas dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik yang dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama,
ketika perempuan tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kehendak orang tuanya untuk dia menikah, sekalipun dengan orang lain yang tidak dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak ia kenali. Kedua, praktik memaksa perkawinan korban kekerasan seksual untuk menikahi sang pelaku. Perkawinan ini dianggap untuk mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, yaitu cerai gantung, di mana perempuan terpaksa terikat dalam sebuah perkawinan padahal ia ingin sekali untuk bercerai. Namun gugatan cerainya ditolak atau bahkan tidak diproses dengan berbagai alasan. Yang keempat, praktik kawin cinta buta, di mana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan ia rujuk dengan mantan suaminya setelah talak 3. Praktik ini sangat dikekang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah. Yaitu situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki, yang tidak diberikan pilihan lain kecuali untuk melanjutkan kehamilannya. Juga ketika suami menghalangi istrinya menggunakan kontrasepsi hingga perempuan itu tidak bisa mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensinya dengan kehamilan paksa. Konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya. Pemaksaan aborsi merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak dapat informasi yang lengkap dan dianggap tidak cakap hukum untuk memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan biasa terjadi pada perempuan dengan HIV atau AIDS karena dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV atau AIDS. Pemaksaan ini juga terjadi pada perempuan penyandang disabilitas, utamanya tunagrahita, karena dianggap tidak mampu membuat keputusan pada dirinya sendiri dan rentan pemerkosaan, karenanya mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya. Penyiksaan seksual adalah tindakan menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau pengakuan darinya atau dari pihak ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dan diduga telah dilakukan olehnya atau oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga berdasarkan diskriminasi atas suatu alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan itu ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum. Hukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, bahkan rasa malu yang luar biasa. Tidak termasuk dalam penyiksaan, ia termasuk dalam hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau merendahkan martabat manusia karena telah dianggap melanggar norma-norma kesusilaan. Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera, seperti cedera fisik, psikologi, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini pula dapat dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan, seperti contohnya adalah sunat perempuan. Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan perempuan baik-baik dan perempuan nakal, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual menjadi
landasan upaya mengontrol seksual. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk memaksa perempuan atau mengancam perempuan menginternalisasi simbol-simbol yang dianggap pantas bagi perempuan baik-baik. Pemaksaan busana menjadi salah satu kontrol seksual yang paling sering terjadi. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ada ikatan kerabat maupun pernikahan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.